Oh iya, Tangerangnya Karawaci, betul. Ada satu Kelas Tangerang, yoi. Ada nih, ada. Kasih Tangerang 12 jam, soalnya Bekasi itu planet. Kalian boleh tanya-tanya tentang MTI dan segala macam hal di sana. ini kan kalau hujan banjir ya. Mana yang bisa kagak. Wah, kalau itu yang nulis soalnya Allah, Mas. Itu yang nulis langsung Allah, Mas. Lu manusia pengen hapus sembarangan aja. Gak bisa lah. Makanya lu mau segembel-gembelnya gue sekarang, jangan lupa, Mas. Gue masih bin Haji Haryanto. Kakaknya yang nulis bukan manusia, bukan lurah, bukan camat, bukan. Allah yang nulis. Mau lu hapus, berani lu. Gultik ya, Mas. Emang dekat dari sini katanya? Katanya dekat sih, kata Daud. Dekat Gultik. Insya Allah hadir sebentar, minta foto boleh kan? Boleh, Mas, boleh. Alin nggak bisa, Rey sama Ina sekolah. Mas, besok saya kerja malam, nggak bisa datang. Oh, jadi pekerjaan kamu lebih penting daripada aku. Wis, itu kalau cara ceweknya Amri kan begitu. Oh, jadi kamu selama ini nggak punya waktu buat aku karena kerja. Terus buat apa kamu kerja? Katanya kerjamu buat aku. Itu kalau gayanya ceweknya Amri dulu begitu. Mas, besok beneran jadi ke Karawaci? Ya Allah, Mas Aul pakai nanya lagi. Kan udah ada ini. Udah ada pengumumannya. Oh, lu gak kangen sama gua apa? Wah, parah lu. Gua pengen liat lu tampak kurus apa kagak lu. Pengen meluk lu gua. Amri lagi aja, Mas, kasihan. Iya. Biasanya orang alasan putus itu kamu terlalu baik buat aku. Kadang kita nggak cocok karena apa? Kamu terlalu kasar. Baru ini gue, Mas, ada orang diputusin gara-gara kamu terlalu pekerja keras. Kayaknya baru ini, Mas. Kamu terlalu pekerja keras. Belum aja dia ngerasain hidup rumah tangga, punya laki pengangguran. Ya kan, puyang dah. Kalau gua udah ada hakinya, Mas. Kostum gue sila di mobil. Makan bakso kumis Blok S enak tuh, Mas, deket banget, cuma 5 menit dari situ. Ini Mas di Neo MTI berapa? Nice. Rilis apa sih, Mas? Ya Allah, Mas. Jangan bahas itulah. Gue masih fighting sampai sekarang, belum ada yang ngasih jawaban. Ada ngitung mulu. Kamu terlalu baik, gampar aja ya, Pak. Ya udah, Mas, gue mau balik kerja dulu, bantu teman jualan. Jualan angkringan di mana? Saya gak mau karena jenengan putra Pak Haji. Gini gua dong. Saya sekarang gak apa-apa nganggur, Mas, penting ganteng. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sebenarnya kamu terlalu bekerja keras. By the way, Femgate pertama kita kemana nih? Femgate pertama kita kemana? Yang ekstrim lah, jangan yang mainstream. Femgate sih sekali-sekali gitu. Kita Femgate-nya ke Pulau Karimun mungkin, ya kan? Kayaknya Mas Ren lagi di Hotel Neon. Kok tahu? Emang? Mas, maaf, saya nonton Mas Ren sambil boker. Bodoh amat, lu ambil telanjang bugil juga gue kagak ngurus. Rokoknya Marlboro Gold ya, Mas? No, bismillah. Yakin nih, Mas, ambil kursi di Robs Kencana? Ya yakin lah, kenapa enggak? Pikir anak gue kos makan pakai daun, Mas? Ke Bali aja, Mas, Femgate ke Lampung. Masa Kambangan aja, Mas, Femgate. Iya, sekali-sekali kita tuh yang ke Bandung apa ya? Oh, boleh juga tuh Bandung tuh. Belum pernah kan kita. Itu loh, gue tuh kemarin tapi nggak tahu ya muat banyak apa enggak ya. Tempatnya tuh keren, Mas, kayak di dalam hutan, terus kabin-kabin begitu.
terus ada kayak ada api unggunnya gitu. Femgate pertama di Jakarta. Jakarta di mana mas? GBK apa di mana? Mas minat sama once-nya? Ada tuh, habis gue bersihin kemarin. Di Jakarta di mana mas? Andai kata ada Femgate Jakarta di mana? Di Ancol. Wah mahal mas bayar. Anyer ntar begitu. Bawa istri sama pacar biar ekstrim. Istri di bawah, pacar di bawah ya. Boleh juga. Green Canyon plus Pangandaran mas. Was siapkin. Siap. Jualan di Madiun mas, perbatasan sini gajinya 30 mas semalam, tapi gak apa-apa mas ketimbang nganggur di rumah sambil nunggu nyari-nyari kerjaan lagi. Oh betul, wah ini nih gue suka nih cowok begini, sumpah gue suka, ini lu gue banget. Berarti lu bener-bener bisa nerapin apa omongan gue selama ini. Kerjaan tuh dinikmatin, syukurin dulu ya kan, hasilnya gak usah dipikir dulu, yang penting ada aktivitas. Ntar sambil nyari peluang yang lebih baik, itu kan bahasa gue setiap saat. Gila lu keren banget. Good. Sukses buat kamu. Kamu pasti punya masa depan yang cerah. Sejakarta aku masih 2 hari lagi mungkin mas. Jumat kalau nggak Sabtu udah balik ke timur aku mungkin. Yang 6 sasis dikirim kemana mas? Tadi mas Tony sudah gue bilangin, antara kalau nggak Laksana, Tentrem, Adiputra, Piala Mas, udah itu aja. Tinggal beliau milihnya mana lah. Mas yang dari Kalimantan modalin dulu. Kabur mas gara-gara ngelihat video bapak di Detik. Di Pik mas dari lagi viral, di sana banyak orang-orang Chinese asli Semarang. Di Pik main. Loker PO Kencana belum ada, ntar habis lebar. Kalau nunggu sasis datang paling. Mas boleh minta foto nggak? Kebenaran rumah saya dekat Hotel Neo. Boleh sih benernya, cuma gue lagi mager di kamar. Pamit dulu aja. Iya moga mas, mudah-mudahan dagangannya laris, lancar. Salam buat temennya. Masa depan gue asli cerah mas, tapi berfungsi malam dari peteng. Adi Putro ngeri mas. Ya Allah, sekarang gue kasih tahu lu ya, Adi Putro sekarang harganya karoserinya doang itu hampir 1M mas. Kemarin denger infonya, karoserinya doang. Kebayang nggak kalau sasis saya udah 1,1, karoserinya 900 gitu. Udah 2M itu karoseri sama sasis doang, belum AC-nya. Soja kalau pengusaha bis nggak mau naikin harga tiket, soja banget. Itu baru seatnya, joknya 1 jutaan. 100 jutaan. AC-nya 130. 2,2 berarti bisa tuh paling nggak sama BBM-nya 2,3 sekarang. Bayangin 2,3 M. Terus mau main santai, paling santai aja deh. Bagi 60. 2,3 tambah tuh berapa persen? Bagi 60 tambah berapa persen berarti? Anggaplah 7 flat misal 8 kali 5 misal 40 ya bikin sama nilai penjustaannya ya 40 8 kali 5 kan 40 kan 40%. Berapa coba kalian tambahin 2,3 M tambah 40% bagi 60. Coba hitung adik-adik. Coba gue pengen tahu nih, gue juga penasaran soalnya belum hitung dari kemarin. 2,3 M tambah 40% tuh nilai penyusutan. Coba berapa? Terus bagi 60. Ayo coba berhitung, lu gua kasih tahu harga nilai tiket yang worth lah. Gua ajakin kalian ngitung. Ayo berapa? 2,3 ambil kalkulator. 2,3 M tambah 40%.
2,3 M tambah 40%, berarti berapa? 2,3 M tambah 40% bagi 60, banyak mas. Ya elah, gue suruh ngitung, gue penasaran soalnya. 53, 2,3 berarti kalau 10% nya 23, berarti 230 ya 10% nya kali 5 kali 4 kali berapa? 6, 53,6 juta mas angsurannya itu. 958 berarti tambah kan 2,3 tambah 958 dibagi 60, 53 juta 53,6. Nah oke, 53,6 itu simpen ya, angka itu simpen. Berarti paling nggak minimal per bulan lu pengen bis itu setorannya di angka 70 lah paling nggak kan, berarti 70 berarti dibagi 20 30 15 berarti 15 kali 30 15 kali 3 450, berarti anggaplah per bis itu apes-apesnya nih perusahaan yang gue bikin batas minimal aman ya, itu juga berat benernya. Itu bikinlah di angka 450, 15 orang per hari di kelas eksekutif dari 30 seat. Berarti eksekutif itu paling enggak 450, lu bagi tuh mas, lu bagi deh 70 juta bagi 450 berapa? 70 juta bagi 450 berapa? Ngaco. 70 juta dibagi 450 berapa? Ayo hitung. 156. Masa 70 juta dibagi 450, 15 kali 30 berapa sih, bener kan? Oh, saya maaf. Saya mas, biarin gue maklum lulusan saya gue mas. Ditambahin operasionalnya dulu mas, 6 juta kali 6 dikali 30, 6 juta dikali 15, 6 juta kali 15 berapa ya? Ditambah operasional dulu, bikin 6 juta kali 15 berapa? Enggak, 70 tambah 60 juta kali 6 juta kali 15 berapa ya? Lu gua ajarin berhitung nih kalau pengen jadi pengusaha yang sehat. Jangan lupain dulu yang 70 dibagi 450. 6 juta dikali 6 dikali 450 berapa? 6 dikali 15. 6 kali 15 berarti 90 juta. Operasional 90 juta berarti 70 tambah 90 berapa? 70 ditambah 90, 70 ditambah 90, 160 ya, 160 juta dibagi 450. Nah itu baru itu belum prasmanannya ya, belum kita hitung prasmanannya belum. 90 juta tambah 70, 160 bagi 450, 350. Tuh harga tiket yang rasional buat bis yang isinya 355 ribu itu belum dipotong komisi, berarti harus nambah komisi 10%, nambah prasmanan, tambah snack, berarti paling enggak tiketnya 400 ribu. Itu baru pengusahanya sehat mas. 355 ya kan, ditambah 10%, 10%-nya berapa?
terus kan harga tiket misal 400 nih, diambil 10%, diambil prasmanan 25.000, diambil snack 5.000, misal 110.000, sisanya harus 355.000 minimal. Berarti paling nggak harga tiketnya berapa saudara-saudara? 400.000 mas. Itu baru bisa lunas selama 5 tahun dalam kondisi sehat. Kalau 1.000 laku apa mas? Makanya kalau kalian lihat banyak perusahaan-perusahaan bis yang timbul dan tenggelam atau hanya bertahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun buyang. Nah, itu masalah sana. Ya. Itu angka yang rasional mas, sesuai sama nilai investasi. Itu kalau penumpang min 50 ya mas. Ya sekarang emang lu berani mas matokin sebulan bakal laku 70-80%? Yakin lu? Kan gak mungkin mas. Jadi kalau ada pengusaha gue jualnya hancur-hancuran, ya berarti dia selama ini subsidi silang. Nutupin subsidi silangnya dari mana? Dari high season, entah itu lebaran, Natal, tahun baru, dan lain sebagainya. Padahal harusnya Natal dan tahun baru, high season itu jadi bonus mas. Jadi bonus yang memperkaya perusahaan atau menambah penghasilan perusahaan. Tapi akhirnya selama ini yang terjadi, nilai-nilai plus dari high season itu dibuat nutup subsidi silang bulan-bulan sebelumnya. Akap hitungannya gitu, tapi kalau pariwisata ya sama aja, tinggal hitung aja. Kan nilai investasinya sama, 2,3. Lu bagi aja 60, berarti berapa? Berarti setorannya pariwisata sebulan paling nggak rasional 60-70 juta lah angsurannya, pendapatannya sebulan. Ntar yang dipakai buat ngangsur 53. Kenapa kok ada orang yang angsurannya 30? Mas, tapi temen gue angsurannya cuma 30 juta. Karena dia ada DP. Tapi kan DP-nya nggak dihitung sama dia mas di penyusutan. Ya kan? Nggak bisa begitu. DP harus dihitung penyusutan. Masa DP-nya nggak pengen lu hitung? Berarti hilang dong DP-nya. Oke, itu orang berarti ya wajar kalau kereta lebih murah, dia kan pakai subsidi negara mas. Pantas Indoren tiketnya mahal bener ya, karena mereka berhitung. Loh, sekarang omongan gue di logika kalian masuk gak? Masuk akal gak? Bener gak omongan gue? Hitungan gue bener gak? Ada pengusaha, gue mau santai dapat berapa aja. Orang bis gue beli cash ini. Lah, mas, walaupun lu beli bis cash, contoh nih, lu beli cash 5 unit misalnya 10M, terus lu bilang mau setoran berapa aja terserah gitu, seenaknya gue misalnya santai habis sudah lunas. Bilang nggak bisa begitu mas, 10M itu kalau kamu pengusaha mas, ibaratnya kamu punya duit cash 10M, kamu buat beli bis 5, kamu mengibaratkan uangmu kamu pinjamkan ke perusahaanmu. Jadi 10M itu dihitung hutang, walaupun yang punya kita sendiri. 10M dibagi mau berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah itu nilai penyusutanmu. Kalau pengen untung jadi broker. Kenapa sih yang terakhir Bang Nabi murah-murah? Ya berarti harusnya tanda tanya dong kamu. Kan kamu udah tak kasih
kasih tahu hitungan. Karena makanya aku tanya dulu, hitunganku masuk akal apa enggak. Kalau menurut kamu masuk akal ya tanda tanyanya diarahkan ke mereka, jangan diarahkan ke gua. Terima kasih. Terima kasih Babi Daud. Kopi setahun. Mas, kenapa Adi Putra lebih mahal dari yang lain? Karena Adi Putra masih megang purna jual, Mas. Sampai detik ini masih megang purna jual. Dua cawang, posisi masih Rajia, belum tutup lapak. MTI penghasilan begitu. Oh, kalau MTI berani, Mas. Berani ke angka 70, 60 atau 70. Gue tadi bilang untuk pengusaha-pengusaha umum, Mas, hitungan-hitungan umum. Kalau buat pengusaha-pengusaha yang udah punya brand, udah punya market, udah punya nama, mereka menghitungnya nggak di 50% tapi di 70%, Mas. Tapi buat orang-orang yang baru pengen nyemplung, mau siapapun mulut manis yang mendatangi kalian, percayalah, Mas, hitungannya di 50% nggak di 70%. Jadi siap-siapnya di situ. Jadi yang rahasia di Cawang itu kan ada, itu ada yang ini ya, iya yang itu kan dia bisa ngangkatin rencana angkatan dari Lasem ada nggak, Mas? Nggak ada. Gue bilang aja gue kiri kan. Mata gue kan emang udah nggak putih, Mas. Mataku tuh emang udah nggak putih. Mataku nggak bisa putih, gigiku nggak bisa putih. Ini bagusnya kan lu langsung cover lagi. Iya, Mas, perkembangan. Udah lah, jangan bahas MTI, doain aja. Tapi kalau MTI yang berdiri, ngitungnya nggak di 50%. Bukannya sombong, Mas. Tapi kita ngitungnya di 70. Karena apa? Karena kita udah ada market, udah ada bendera. Kesana tiap hari penuh terus, Mas? Enggak tiap hari. Gak ada bis yang tiap hari penuh, Mas. Bisa apa? Kenapa nggak bisa putih, Mas? Nikotin, Mas. Aku udah ngerokok dari tahun 98. Udah jadi perokok berat dari tahun 98. Mataku udah nggak bisa putih, gigiku udah nggak bisa putih. Aku kalau pengen mutiin gigi biasanya itu ke dokter, Mas. 2 jam, Mas, mangap. Nggak betah gue. Karena MTI marketnya sudah terbentuk. Walaupun bisa belum ada, marketnya udah ada. Itu Monte tadi belum ngomongin perbaikan ganti ban dan laka ya, Mas. Makanya gue kasih spelling 20 juta, Mas. Kan tadi gue bilang asuran 50, lu kasih spelling 20 itu buat operasional lah, tabungan. Tapi kan untuk membranding perusahaan baru, yang bilang gue baru kan cuma mania yang ngeliat gue 1 tahun 2 tahun di media sosial, Mas. Kalau di market, di jalan, di terminal-terminal, Mas, gue udah 19 tahun, apanya yang baru? Jakarta Muria Raya lah, anggap aja Kelet atau Bangilan lah, kurang lebih. Itu beda apa sama? Sama. Justru malah sakit, Mas. Sakit bis pariwisata. Karena pariwisata itu ke taker, Mas. Pariwisata itu mentok cuma bisa jalan maksimal nih kalau pengen dibilang gila hitungannya. Itu 30 hari kerja. 30 hari kerja lu anggaplah untung lu cuma di range 1,5 sampai 2 juta per hari. Lu kali 30, mentok penghasilannya di angka 60 juta, nggak bisa lebih. Itu pariwisata. Siapa yang mau hitung coba sini? Nih kalau ada pengusaha-pengusaha pariwisata, gue tanya nih, pernah nggak lu di bulan-bulan normal lebih dari 70 juta atau lebih dari 60 juta? Nggak mungkin, karena udah mentoknya segitu. Kedana soalnya Cor, mulai Rabu besok mulai suratku nanti beredar, Cor. Soalnya tarif Parwis itu udah punya tarif per hari, Mas, nggak bisa lebih.
100%-nya Parwis itu untungnya paling mentok. Gampangnya dia ngambil untung per hari 1,5 sampai 2 juta rata-rata pengusaha bis yang gue kenal, atau 1,8 lah. Itu keuntungan dia bersih setelah solar, gaji karyawannya, belum pengeluaran bulanannya. Lalu kali 30 hari, kalau emang itu perusahaannya gila yang berangkat tiap hari jalan ibaratnya. Berapa mentoknya? Cuma 60 mas, beda sama Akap. Pemahaman Akap angka segitu itu masih pakai okupansi 50%, belum 60, belum 70, belum 80. Makanya benernya kalau buat orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang menguasai bidangnya, nyari duitnya enakan di Akap. Tapi kalau buat orang-orang yang nggak punya kemampuan di Akap, ya larinya di bisa. Dia mengerti dan bisa mempelajari. Gak pernah mas, lah iya, emang gak bisa. Bukan gak pernah, emang gak bisa. Habis 5 tahun pernah jual gimana itu? Gak ada mas. Sekarang paling gak 7 tahun lah. Di tahun ke-7 paling biasa. HR aja di tahun ke-7 dari dulu kan. Wah, gue kalau ngomongin beginian seneng mas. Merasa ilmu gue bermanfaat. Kalau mulai bis pariwisata bekas rehab apa baru, tergantung lu suka mau jual, bisa mampu jualan nggak. Orang jualan kan dua sih mas, satu kamu jualan barang, kedua kamu jualan nama. Kalau kamu jualan barang ya bismu harus lebih bagus, harus baru, investasimu harus lebih besar. Itu kalau kamu mau jualan barang. Tapi kalau kamu mau jualan nama, ya nge-brandingnya susah. Contohnya orang-orang yang berhasil nge-branding nama, jualan nama itu Mas Wahid itu contoh pesona. Dia memulai dari bis-bis second umurnya yang tua-tua banget. Sekarang udah berapa bis? Karena apa? Karena sejak awal Mas Wahid sudah punya branding, udah punya brand Mas Wahid. Mas Rian juga begitu. Kita orang-orang kayak gue jualannya jualan nama, bukan jualan barang. Jadi kalau kamu mau jualan itu ada dua. Satu, jualan barang. Kedua, jualan nama. Mas, beberapa bus tujuan Padang hampir full terus mas. Bis-bisa nyebrang itu hitungannya beda lagi mas. Mereka berapa hari di jalan? Mereka berapa hari di jalan, gue tanya. Emangnya nggak lu hitung? Gue tadi ngitung yang 1 hari perjalanan selesai lu mas. Kalau 2 hari perjalanan selesai ya lu bisa mengembangkan sendiri, penghitungannya beda. Dan saya belum balas mas, belum dapat. Ntar gue cari, udah tenang aja ya Rizky. Ntar kalau gue udah dapat, gue kasih, gue kabarin. Cari 2 hari lah. Makanya mas bus-bus Sumatera. Iya, lu ngerasain bis-bis Sumateraan, jalan 2 hari 3 hari baru nyampe. Ongkos nyebrangnya nggak lu hitung. Tanggal 17 Gas Wonosobo ada acara apa di Wonosobo sih? Mas, saya ada rencana buka pariwisata, kita ada ngobrol nggak mas di Tangerang? Sama ada modalnya nggak mas? Kalau ada modalnya kita ngobrol. Kalau nggak ada modalnya, maaf, bukannya apa-apa. Gue dari kemarin-kemarin temuin orang, udah nyamperin segala macem, ternyata nggak ada modalnya. Jadi buang-buang waktu mas, aku lagi dikejar waktu soalnya. Bukannya nggak pengen ngajarin, cuman nantilah, nunggu waktu yang tepat. Tunggu urusan gue selesai dulu. Siap mas Rizky, terima kasih banyak. Kalau main aja mas Wonosobo. Aku lagi di ini mas, lagi di Jakarta. Sudah ngerasain mas murah. Makanya aslinya kasihan mas pengusaha-pengusaha jauh-jauh itu diajar harga pesawat murah. Tapi sekarang
Kayaknya udah mahal nih kan tiket pesawat. Mas prasmanan hitungnya gimana? Jadi hitung tambahin nilai pengeluaran. Mungkin itu makanannya masih satu itu nih rasanya. Emang itu tujuan saya Mas Roni, makanya saya bentuk dulu untuk kedepannya nanti bisa banget kita gunain untuk hal-hal bermacam-macam hal. Ntar kita obrolin aja, gue lagi nge-live. Chatnya MTI udah ada yang sponsor, bisnya aja belum ada mas. Jadi sponsorin bisnya aja belum ada. Lelah banget nih mas Adrian, bukan? Enggak, justru malah baru habis selesai istirahat tadi. Bangun terus maghriban. Gue lagi nungguin orang. Dia kok dingin ya? Aku merasakan dingin tadi habis telepon. Mas WA yang jenengan gak bisa mas dihubungin. Lah dari kapan? Emang pernah gak bisa mas? Sampean bukannya udah pernah WA sama aku ya mas? Mas kenapa gak mulai dengan 2 bis dulu? Mas 2 bis dulu mana bisnya? Bisnya mana? Mana? 2 bis itu mana bisnya? Padahal kalau investor Mas Rian gak usah mikirin betul, harusnya. Cuman karena mereka rata-rata bukan dari orang industri bis mas. Orang kan kalau usaha gak bidangnya mikir mas. Oke, besok ketemu sama aku Tangerang. Besok atau sekarang? Yang tawarin belum jelas. Belum ada yang makan mas. Kok ini jaket tambah sesek aja Ri? Punya siapa nih? Sendirian lah. Masa Ri? Iya. Punya lu kali? Wah, mana ada jaket yang kayak gitu. Kok perasaan jaket tambah kecil aja perasaan? Kedua belas sama kaos. Itu udah itu buka aja. Oh. Enggak smoking mas. Enggak smoking. Oh, gimana juga? Karena biar tidak rasanya keluar. Kalian lantai berapa? Itu buka aja. Dari kita sih. Tadi udah dikasih sama kantor Kencana, lupa ngabarin, cuman belum gue posting. Pemenangnya sudah ada, jadi yang milih tadi manajemen. Karena yang milih terus terang aja Ibunda Ratunya PO Kencana mas. Udah ada pemilih, udah ada pemenangnya, besok kita umumin. Terus kemarin Jenggot ada janjiin hadiah. Lain nggak selain diterapkan delivery? Tuh ada yang siap-siap. Udah, makanya dari kemarin ya begitu-begitu itu orang nggak ngomong siap-siap mas, siap bilang ketemu hitung-hitung, wah belum ada mas duitnya, suram kan, buang-buang waktu gue aja. Kan kalau emang serius bener temuin gue lah, udah nggak ada duit buat nemuin orang soalnya mas, jujur aja udah habis. Tapi kalau satu saat mas Ram bener-bener bisa betul, gue dimulai dari 3 dari 4 juga mau, beneran. Kalau itu anak KDP, waduh, nggak tahu mas. Benernya sama aja sih mas. Tinggal kan tadi kalian udah dapat rumus tuh, rumus penetapan tarif kan. Ya harusnya bisa ngitung sendiri dari situ. Ambil rumusnya, jangan ambil angkanya. Saya tadi pengen ngomong apa ya? Mas, kalau saya ambil armada ke Mas Rian, bisa tak armada dari saya mas? Oh iya, mas kemarin waktu nggak ada, masih nggak ada armada. Apa namanya? Kemarin waktu si Jenggot, mas kepala Jenggot ngadain lomba livery buat PO Kencana. Kalian ditawarin hadiah apa ya? Salam
datang dari Budiman Lover masih siap. Kencana baru 2 unit. Ntar dia bulan ke-7 baru sasisnya datang.